Apa kabar? Kita kembali lagi di ibadah sekolah minggu. Di mana lagi kalau bukan di generasi Dauti. Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Teman-teman, ayo ambil Alkitabnya. Duduknya rapi. Gak boleh makan atau minum ya. Gak boleh ngomong-ngomong. Gak boleh jalan-jalan. Kita harus hormat kepada Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Halo adik-adik semua, apa kabarnya? Semoga dimanapun kita berada, semua dalam keadaan sehat dan semangat ya. Wah, senang sekali hari ini kita kembali beribadah di ibadah sekolah minggu dalam generasi Dauti. Mari kita memuji Tuhan dengan judul lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu kepada kami sampai hari ini. Kami masih bisa hidup dan bernafas, bahkan beribadah. Itu semua adalah karena kasih-Mu pada kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk mengerti dan percaya kepada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ayat hafalan diambil dari Kolose 1 ayat 14. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ayat hafalan diambil dari Kolose 1 ayat 14. Di dalam Dia
kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Adik-adik, masih ingat tidak cerita kita minggu yang lalu? Hayo, ada berapa peraturan yang Tuhan beritahu kepada bangsa Israel? Ya, ada 10 perintah Tuhan. Adik-adik, kira-kira maukah orang Israel mentaati perintah dari Tuhan itu? Nah, untuk mengetahuinya, ayo adik-adik, kita buka firman Tuhan yang tertulis dalam Keluaran 31 ayat 18 dan Keluaran 32 ayat 1 sampai 6. Adik-adik semua, pertama sekali Allah memberikan 10 perintahnya kepada bangsa Israel ialah dengan bersuara secara langsung dari atas Gunung Sinai. Sehingga bangsa Israel menjadi takut dan meminta kepada Musa supaya Musa sajalah yang menyampaikan firman dari Tuhan itu kepada bangsa Israel. Mereka tidak sanggup jika Tuhan yang langsung berbicara. Sesudah itu, Tuhan pun kembali berbicara, tetapi bukan lagi secara langsung kepada bangsa Israel, melainkan melalui perantaraan Musa, dan isi pesannya itu adalah supaya bangsa Israel membuat mezbah bagi Tuhan sesuai dengan ketentuan Tuhan, dan supaya mereka mempersembahkan di atas mezbah itu korban bakaran dan korban keselamatan. Itu artinya Tuhan mau supaya bangsa Israel beribadah kepada Tuhan saja dan bukan kepada patung-patung buatan dari emas ataupun perak. Adik-adik, tahu tidak apa kata bangsa itu? Mereka berkata bahwa mereka akan mentaati apa yang Tuhan katakan itu. Tetapi ternyata adik-adik, mereka hanya gampang mengatakannya saja. Padahal pada kenyataannya mereka tidak mentaatinya. Benarkah? Ya, benar adik-adik. Jadi, suatu hari Tuhan memanggil Musa untuk naik ke Gunung Sinai untuk menerima 2 loh batu yang berisi perintah Allah yang ditulis sendiri oleh Allah. Ada 10 perintah yang pernah Tuhan sampaikan, tetapi sekarang akan dituliskan oleh Allah dalam 2 loh batu. Lalu Musa pun meminta bangsa Israel untuk menunggu sampai ia kembali. Sesudah itu, naiklah ia seorang diri ke atas Gunung Sinai. Di sanalah Tuhan menyampaikan semua perintah yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Seminggu, 2 minggu, Musa belum juga turun dari gunung itu adik-adik. 3 minggu, 4 minggu, Musa pun belum turun-turun juga adik-adik. Sampai berapa lama ya Musa ada di gunung itu? Ternyata selama sebulan lebih, yaitu tepat 40 hari 40 malam lamanya Musa berada di sana mendengarkan seluruh perintah Tuhan. Dan sesudah selesai berbicara dengan Musa, Tuhan pun memberikan kedua loh batu itu kepada Musa.
Wah, lama juga ya adik-adik pertemuan Musa dengan Tuhan itu. Kira-kira bangsa Israel masih tetap menunggu nggak ya? Atau jangan-jangan mereka sudah bosan dan berpikir bahwa Musa sengaja berlama-lama di atas Gunung Sinai? Ternyata adik-adik, bangsa Israel tidak bersabar menunggu kedatangan Musa. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka bersama-sama berkumpul dan menyuruh Harun, temannya Musa, untuk membuat bagi mereka Allah untuk memimpin mereka. Karena mereka mengira bahwa Musa itu sengaja berlama-lama turun dari gunung, atau mungkin Musa tidak akan kembali lagi. Harun teman Musa itu pun menyetujui permintaan bangsa itu. Tanpa berpikir lama-lama, Harun pun langsung menyuruh menanggalkan anting-anting emas yang ada. Lalu dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah dari situ patung anak lembu. Sesudah patung itu jadi, bangsa Israel dengan bangganya berkata bahwa patung itu ialah Allah yang membebaskan mereka dari tanah Mesir. Sesudah itu, Harun juga langsung membuat mezbah di depan patung anak lembu itu dan berkata bahwa besok adalah hari raya bagi Tuhan. Benar adik-adik, pagi harinya bangsa Israel pun mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Lalu mereka makan dan minum dan bersukaria. Sungguh, hati mereka cepat sekali untuk meninggalkan Tuhan dan menyembah kepada patung buatan mereka sendiri. Sungguh, Harun dan seluruh bangsa Israel benar-benar sudah melupakan dan bahkan melanggar apa yang sudah Tuhan perintahkan kepada mereka. Betapa jahatnya mereka ya adik-adik. Sungguh, betapa beraninya mereka melawan perintah Tuhan yang sudah menolong mereka keluar dari tanah perbudakan. Mereka terus bersorak dan bernyanyi, bersaut-sautan sambil menari-nari. Suara mereka pun telah didengar oleh Tuhan, dan Tuhan sudah tahu semua yang telah dilakukan bangsa itu. Maka Tuhan memberitahukannya kepada Musa dan menyuruh Musa untuk pergi menjumpai mereka. Ketika Musa melihat semua yang dilakukan bangsanya itu, maka marahlah Musa. Dilemparkannyalah kedua loh itu dan dipecahkannya. Sesudah itu, Musa langsung mengambil patung anak lembu itu, lalu dibakarnya dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya orang Israel itu meminumnya. Musa juga menanyakan semua yang terjadi itu kepada Harun. Dan Harun pun menjelaskan semuanya dari awal. Dan Musa akhirnya pun mengerti bahwa hati bangsanya sangat-sangat cepat untuk meninggalkan Tuhan, untuk melanggar perintah Tuhan. Karena itu, dengan tegas Musa pun berkata, "Siapa yang mau mendengarkan dan mentaati Tuhan, datanglah kepadaku." adik-adik tahu, hanya suku Lewi lah yang datang berkumpul kepada Musa. Itu artinya suku Lewi mau mendengarkan dan mentaati Tuhan. Sesudah itu, Musa pun menyuruh suku Lewi untuk membunuh orang-orang yang tidak mau percaya
kepada Tuhan. Sampai akhirnya pada hari itu juga matilah kira-kira 3.000 orang dari bangsa Israel. Itulah akibat yang mereka terima karena tidak mau memilih percaya dan taat kepada Tuhan. Sungguh mengerikan ya adik-adik. Sekarang coba adik-adik pikirkan dan ingat-ingat. Kira-kira apakah kita mirip dengan bangsa Israel itu? Adik-adik, sebenarnya kita mirip sekali dengan bangsa itu. Kita sudah mendengarkan 10 perintah Tuhan. Bahkan lebih dari 10 perintah Tuhan yang mungkin sudah kita dengar dan tahu, bukan? Lalu kita seringkali berjanji untuk mentaatinya, melakukan perintah Tuhan, tetapi kita cepat-cepat untuk melanggarnya lagi. Ya kan? Mungkin adik-adik bertanya, mengapa ya aku tidak bisa taat melakukan perintah Tuhan? Nah, yang membuat adik-adik semua tidak bisa melakukan perintah Tuhan adalah karena dosa sudah ada di dalam hati adik-adik. Dan dosa itulah yang terus-menerus memperbudak, menguasai hidup adik-adik. Bahkan sejak adik-adik masih berada di kandungan. Lalu, apa akibatnya kalau dosa itu terus-menerus ada di dalam hati kita? Akibat yang paling ngeri karena dosa itu adalah hukuman di api neraka. Sama seperti bangsa Israel yang mati terbunuh karena tidak mau bertobat. Maka adik-adik pun kalau tidak mau bertobat akan menerima hukuman, yaitu kematian selama-lamanya di dalam api neraka. Nah, tentu adik-adik semua tidak ingin menerima hukuman itu, bukan? Adik-adik juga pastinya mau berhenti berbuat dosa, bukan? Jadi, cara satu-satunya ialah dengan bertobat atau berbalik kepada Tuhan. Bertobat maksudnya adalah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang mau membersihkan hati kita dari seluruh dosa-dosa kita dengan darahnya di kayu salib. Ayat hafalan diambil dari Kolose 1 ayat 14. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ayat hafalan diambil dari Kolose 1 ayat 14. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Tolonglah kami untuk kami mengerti dan untuk percaya kepada-Mu. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi kembali dengan judul lagu Tetapi Dia Tertikam.